Kisah Sang Penakluk. Sebelum lanjut, bagi yang belum subscribe Cafe Novel, silahkan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Jangan lupa juga tinggalkan like, komen dan share video ke medsos yang sahabat punya. Oke lanjut. Bab tahun 1473 sampai tahun 1475. Apakah Lin Tiancheng atau Bai Huansheng, mereka tidak sejelas Liu Gongsheng saat ini. Kedua orang yang terbunuh ini juga tidak menyangka bahwa musuh publik keluarga emas seperti Ye Xiuluo akan mengambil inisiatif untuk mencari kerjasama. Informasi yang sangat mengejutkan bagi Bai Huansheng dan yang lainnya sama sekali tidak mungkin. Tentu saja, sekarang Ye Xiuluo dapat mencari kerjasama dan membantu menyelesaikan lawan mereka di dunia. Dapat dibayangkan bahwa keberadaan teror bukanlah Kevin Ye dan siapa itu. Dalam menghadapi Ye Xiuluo seperti itu, Bai Huansheng saat ini, Lin Tiancheng dikelilingi dalam lingkaran, tetapi Liu Gongsheng menunjukkan ekspresi positif. Bagaimanapun, Liu Gongsheng memiliki rencananya sendiri saat ini. Keluarga Liu-nya berbeda dari keluarga Bai dan keluarga Lin. Keluarga Bai adalah keluarga emas yang terhormat. Bahkan jika aksi pesisir rusak, keluarga Bai masih dapat berdiri di atas keluarga emas berdasarkan kekuatan mereka sendiri dan hubungan mereka dengan Daozong Timur. Adapun keluarga Lin, meskipun Lin Tiancheng sangat ceroboh dalam pekerjaannya, dia bukanlah orang yang baik. Kekuatan keluarga Lin lebih kuat daripada keluarga Liu di seluruh ibu kota kekaisaran, jadi Lin Tiancheng tidak punya alasan untuk bekerja sama dengan Ye Xiuluo saat ini. Namun, Liu Gongsheng berbeda. Saat ini, keluarga Liu berada di ujung tanduk. Ekonominya tidak berkembang dan tidak dapat bersaing dengan yang lain dalam hal kekuatan militer. Jika tidak ada perubahan saat ini, Liu Gongsheng takut suatu hari keluarga Liu akan merosot menjadi keluarga kelas 2 dan diusir tanpa ampun dari ibu kota kekaisaran. Menghadapi kerjasama Ye Xiuluo, Lin Tiancheng pertama kali marah, kerjasama. Ye Xiuluo, keluarga emasku dan iblis sepertimu tidak ada hubungannya dengan kerjasama, aku melihatmu mati hati ini. Adapun keluarga Lin, hantu Ye Xiuluo hanya tersenyum dingin. Alih-alih menunggu Ye Xiuluo membuka mulutnya, Liu Gongsheng berkata sambil tersenyum, haha, Ye Xiuluo, kamu adalah penguasa Aula Surah. Aku tidak menyangka bahwa bahkan kamu akan memiliki hari untuk mencari kerjasama. Benar-benar tidak terbayangkan. Bagi Liu Gongsheng, Ye Xiuluo berpikir bahwa dia masih memiliki pikiran untuk berbicara dengan dirinya sendiri. Dengan senyum tipis, Ye Xiuluo berkata, kerjasama timbal balik, saling menguntungkan dan hasil menang-menang, ini adalah tren umum dunia. Seperti yang kamu katakan, tanpa kerja sama ayahmu, bisakah kamu melawan Kevin Ye? Pada saat ini, Ye Xiuluo juga terus terang, dan mengatakan tujuan dan karakter targetnya secara langsung. Mendengar nama Kevin Ye, 3 orang yang hadir hampir bersamaan mengungkapkan ledakan keterkejutan, tapi tak lama kemudian ekspresi terkejut itu berubah menjadi rasa kesal. Pada saat ini, Bai Huansheng yang diam juga tidak konvensional, berkata, Ye Xiuluo, apakah kamu ingin bergandengan tangan dengan kami untuk menghadapi Kevin Ye? Tentu saja, Kevin Ye adalah musuhmu, dan dia juga musuh ayahmu. Sekarang kita memiliki musuh bersama, mengapa tidak bergandengan tangan? Kata Ye Xiuluo Dun, dan sayap Kevin Ye sudah melimpah, yang berada di luar kendalimu. Jika kamu tidak membantu, kamu mungkin tidak tahu bagaimana cara mati di masa depan. Mendengarkan kata-kata Ye Xiuluo, Bai Huansheng dan Liu Gongsheng mulai ragu-ragu. Bagaimanapun, kata-kata Ye Xiuluo tidak membuat orang khawatir. Kevin Ye memang salah satu dari 10 keluarga besar, dan dia bahkan lebih baik dari Ye Xiuluo. Ye Xiuluo diusir dari ibu kota kekaisaran oleh keluarga Ye, dan terbang ke luar negeri sendirian. Saya tidak tahu berapa banyak nyawa dan kematian yang menyebabkan kultivasinya yang mengerikan. Dapat dikatakan bahwa dalam proses pertumbuhan Ye Xiuluo, 10 keluarga teratas tidak memberinya perlawanan dan tekanan apapun, dia tumbuh dengan cara ini. Tetapi Kevin Ye adalah keberadaan yang sama sekali berbeda. Kevin Ye adalah pohon yang menjulang tinggi yang tumbuh di bawah pengawasan 10 keluarga. Pada awalnya, baik keluarga Ye maupun keluarga Bai mencoba mencekik keberadaan alternatif seperti itu di masa kecil mereka, tetapi tidak satu pun dari mereka yang dapat mencapai ini. Mereka menyaksikan Kevin Ye tumbuh secara bertahap dan kota langit di dekat laut menjadi daerah terlarang di seluruh timur. Kengerian semacam ini lebih dari Ye Surah. Setelah merenung sejenak, Bai Huansheng berbicara lagi dan berkata kepada hantu di langit, karena kamu ingin berurusan dengan Kevin Ye dan Ye Surah bersama-sama, bagaimana kamu ingin bekerja sama? Atau bagaimana kami bisa bekerja sama denganmu? Menurut pendapat Bai Huansheng, kerjasama ini harus memiliki rencana dan rencana umum. Kamu tidak bisa bermain catur. Aku akan bermain catur. Jika itu benar, lebih baik tidak bekerja sama. Mengenai kekhawatiran dan pertimbangan Bai Huansheng, Ye Xiuluo secara alami melihatnya dengan jelas. Anak keluarga Bai, apa yang kamu katakan adalah kata penutup. Sekarang kamu hanya perlu mempertimbangkan apakah kamu setuju atau tidak. Mengenai hal-hal selanjutnya,
aku secara alami akan memiliki pengaturan dan penempatan yang cermat. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Bai Huansheng menyipitkan matanya dan berkata dengan senyum sinis, haha, bagaimana kita bisa berjanji hari ini, dan bagaimana kalau tidak setuju? Itu jelas yang ingin dilakukan Tan Luo. Dan Ye Xiuluo tersenyum lebar, jika kalian setuju, itu wajar saja. Jika kalian tidak setuju, tidak apa-apa. Tetapi ketika Kevin Ye datang ke ibu kota dewa, kalian tidak meminta kakek kalian untuk menyuruh neneknya datang kepadaku. Maka aku tidak akan memperhatikan kalian semut-semut malang. Setelah berkata demikian, hantu kelompok Ye Xiuluo itu tiba-tiba berkelebat, lalu berubah menjadi gumpalan asap hitam yang menghilang di aula bunga rumah putih. Tepat sebelum Ye Xiuluo pergi, dia masih kehilangan satu kalimat dan berkata, kalian anak-anak, aku akan memberi kalian 3 hari untuk memikirkannya dengan saksama. Setelah 3 hari, aku akan datang lagi. Aku harap kalian dapat memberiku jawaban yang memuaskan. Melihat kepergian Ye Xiuluo yang tiba-tiba, Bai Huansheng, Liu Gongsheng, dan Lin Tiancheng saling menatap, tidak dapat mengambil keputusan sejenak. Dan sekarang ibu kota kekaisaran, keluarga Ye. Di gunung belakang gurun, bayangan gelap tiba-tiba jatuh ke tanah. Kabut hitam berangsur-angsur menghilang di bawah sinar bulan, dan segera wajah setengah baya yang cantik terungkap. Pada saat ini, itu adalah Laozi murahan Kevin Ye, Marcus Ye, yang jatuh di gunung di belakang keluarga Ye. Menghadapi sinar bulan, wajah Marcus Ye saat ini dengan senyum yang sulit dipahami. Melihat ke belakang, menatap rumah putih yang masih redup tidak jauh, mulut Marcus Ye tiba-tiba terangkat, menunjukkan sedikit kepuasan. Sangat mudah untuk menggunakan metode ilusi dan kekosongan. Dia berbisik lembut, dan Marcus Ye berkata, sekelompok mayat yang selalu melakukan diet vegetarian bahkan tidak dapat mengatakan apakah itu benar atau tidak. Mereka bahkan ingin menghitung orang cabul kecil itu. Itu hanya mimpi. Hehe, 3 hari. Setelah 3 hari, aku akan bermain denganmu. Katakan, Marcus Ye adalah haha, tertawa liar untuk sementara waktu, suasana hati sangat nyaman untuk kembali ke diri sendiri di halaman Ye. Bab 1474. Tidak seorang pun akan mengira bahwa seseorang di ibu kota kekaisaran berani berpura-pura menjadi iblis yang mengerikan seperti Ye Sura. Tentu saja, tidak seorang pun akan mengira bahwa tuan muda ketiga dari keluarga Ye akan begitu tidak terduga sekarang. Puncak Tianyuan tampaknya sudah dekat dengannya. Dan bagi Marcus Ye, ibu kota kekaisaran saat ini bukanlah ibu kota aslinya. Tidak jarang keluarga emas saling curiga, menyamai mantan saudara mereka, dan saling menjatuhkan di belakang mereka. Oleh karena itu, dibandingkan dengan Liu Gongsheng dari keluarga Liu, Marcus Ye sekarang berharap bahwa situasi ibu kota kekaisaran dapat mengalami beberapa perubahan yang mengguncang bumi. Karena akan ada perubahan, akan ada pertumpahan darah. Kekuatan baru harus berada di panggung sejarah saat ini, dan kekuatan lama secara alami akan dirobohkan. Dibandingkan dengan perhitungan Liu Gongsheng, yang lebih ingin dilihat Marcus Ye adalah gagasan Charlie Qin bahwa dunia ini sama. Jadi pada saat kritis ini, Marcus Ye bergerak. Dibandingkan dengan angin dan awan keluarga Liu, realisasinya masih relatif stabil. Meskipun Leonard Ye telah mengumumkan bahwa dia akan pensiun di balik layar, tuan baru keluarga Ye bukanlah orang yang baik. Dengan Tommy Ye yang berkuasa dan kerja sama Marcus Ye, reputasi dan kekuatan keluarga Ye di ibu kota kekaisaran meningkat dari hari ke hari. Terlebih lagi, ada seorang tetua yang tak terkalahkan di keluarga Ye, yaitu Kevin Ye. Ini membuat momentum kuat Ye semakin stabil. Malam di ibu kota masih begitu dingin dan menusuk, tetapi sekarang bahkan lebih dingin dari malam ini adalah hati kaisar. Rumah bangsawan Bai masih terang benderang. Dengan kepergian Marcus Ye yang menyamar sebagai Ye Xiuluo, aula bunga keluarga Bai menjadi sunyi untuk waktu yang singkat. Namun, segera aula bunga menjadi ramai kembali. Di rumah bangsawan Bai Jia dan aula bunga hari ini, Bai Huansheng masih duduk di posisinya. Liu Gongsheng duduk di sisi kanan Bai Huansheng. Dia mencubit janggutnya dan tersenyum dengan mata menyipit. Dia tampaknya sedang memikirkan sesuatu. Saya khawatir Lin Tian adalah satu-satunya yang tidak bisa diam di sini. Lin Tiancheng adalah orang yang mudah cemas. Saat ini, dia mondar-mandir di aula bunga milik keluarga Bai. Dia tampak sangat mudah tersinggung. Hantu tua Lin, jangan berkeliaran seperti ini. Kepalaku pusing. Saya tidak tahan dengan penampilan Lin Tiancheng, jadi Bai Huansheng berkata. Namun, Lin Tiancheng merasa khawatir. Dia bahkan duduk di anak tangga di bawah kaki Bai Huansheng dan merentangkan tangannya, hantu tua berkulit putih, aku tidak ingin berputar-putar seperti ini, tetapi kamu dapat melihat situasi malam ini. Bahkan peran Ye Xiuluo yang menakutkan telah muncul. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Jelas, Lin Tiancheng khawatir tentang masa depan keluarga Lin. Liu Gongsheng, yang duduk di samping, tiba-tiba berkata pada saat ini, hantu tua Lin, apakah kamu khawatir tentang Kevin Ye atau Ye Xiuluo sekarang? Aku. Ditanya oleh Liu Gongsheng, Lin Tiancheng terdiam.
Segera Lin Tiancheng marah lagi. Dia berkata dengan marah, aku khawatir tentang Ye Xiuluo dan Kevin Ye. Mereka bukan burung yang baik. Tidak ada hal baik dari keluarga Ye. Jelas bahwa Lin Tiancheng saat ini telah memilih kata-kata yang tepat. Sebaliknya, Liu Gongsheng terkekeh, haha, Lin tua, menurutku, Ye Xiuluo bukanlah burung yang baik, tetapi bagaimanapun juga, iblis ini berkeliaran di luar negeri sepanjang tahun, dan roh naga dari ibu kota kekaisaran masih sangat menekannya, jadi dia tidak takut sekarang. Sekarang musuh terbesar kita masih Kevin Ye. Bocah ini tidak seperti Ye Xiuluo. Dia tidak peduli jenis roh naga apa yang kamu miliki. Jika dia benar-benar membawa pedangnya ke utara, kita tidak akan memiliki buah yang baik untuk dimakan. Meskipun Lin Tiancheng adalah orang yang kasar, dia juga dapat memahami maksud dari kata-kata Liu Gongsheng. Terkejut melihat Liu Gongsheng, Lin Tiancheng tiba-tiba berkata, Liu Laogui, ini adalah kata-kata dalam kata-kata, tampaknya kamu ingin setuju dengan Ye Xiuluo untuk bergandengan tangan. Satu kata mengungkapkan niat sebenarnya Liu Gongsheng, dan wajah tua Lin Tiancheng tiba-tiba tampak jelek. Sekarang Lin Tiancheng sudah mengetahuinya, Liu Gongsheng tidak lagi menyembunyikannya, dan berkata sambil tersenyum, mengapa tidak bergandengan tangan dengan Ye Xiuluo. Bagaimanapun, Ye Sura adalah satu-satunya di dunia yang dapat memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Kevin Ye. Terlebih lagi, masih ada Aula Sura di belakang Ye Sura. Mari kita lawan Kevin Ye dan dia akan kehilangan kedua belah pihak. Kita juga bisa duduk dan meraup keuntungan dari para nelayan. Mengenai perhitungan Liu Gongsheng, Lin Tiancheng hanya mendengus dan berkata, orang baik sekali, kamu bisa mengatakan kata-kata yang tidak tahu malu seperti itu. Siapa Ye Xiuluo? Itu adalah musuh dari 10 keluarga emas teratas kita. Berapa banyak anggota keluarga emas yang dia bunuh dalam Perang Dunia Pertama? Sama sekali tidak mungkin bagiku untuk membuat kesepakatan dengan iblis ini. Kata-kata Lin Tiancheng sangat bersemangat. Jelas, Lin Tiancheng masih memiliki keadilan dan kebencian di hatinya saat ini. Bagaimanapun, seperti inilah Lin Tiancheng. Meskipun dia telah membaca hitam dan putih dunia ini dengan kebaikan dan kejahatan batinnya, di mata Lin Tiancheng, benar adalah benar, salah adalah salah, teman adalah teman, musuh adalah musuh. Ini adalah goresan yang sangat jelas, dan tidak seorang pun dapat melewatinya. Sebaliknya, Liu Gongsheng berbeda. Tidak ada benar atau salah yang mutlak dalam tiga pandangan Liu Gongsheng. Selama seseorang memiliki minat yang sama, dia adalah teman. Sebaliknya, jika ada yang menghalangi jalannya, dia adalah musuh. Liu tidak percaya pada kepentingan pribadi, jadi dia tidak percaya pada kepentingan pribadi. Melihat Lin Tiancheng begitu keras kepala, Liu Gongsheng menggelengkan kepalanya tak berdaya dan berkata, hantu tua Lin, mengapa kau begitu keras kepala? Sudah 100 tahun sejak Ye Sura melakukan kejahatan itu. Kau masih ingat apa yang kau lakukan dengan sangat jelas. Lagi pula, bukankah Kevin Ye pernah membunuh anggota keluarga emasku? Aku khawatir darah di tangannya tidak lebih sedikit dari darah Ye Sura. Kevin Ye adalah Kevin Ye, Ye Xiuluo adalah Ye Xiuluo. Aku akan berdamai dengan Kevin Ye dan keluarga Linku. Namun, itu tidak berarti bahwa hutang darah Ye Xiuluo telah dihapuskan. Tidak ada hal yang murah seperti itu di dunia ini. Keras kepala, memang keras kepala. Liu Gongsheng menghela napas lagi. Melihat bahwa dia tidak bisa masuk akal, Lin Tiancheng hanya bisa melihat Bai Huansheng, yang tidak berbicara. Hantu tua kulit putih, atau kau mengatakan sepatah kata pun, apakah akan bekerja sama dengan Ye Xiuluo atau tidak tergantung pada maksudmu. Jelas, Liu Gongsheng melemparkan kentang panas ke Bai Huansheng. Saat ini, Bai Huansheng tenang dan berkata, ayo bicara soal kerja sama atau tidak. Sekarang saya hanya ingin tahu apa yang terjadi di Linhai. Benarkah ketiga pasukan koalisi kita telah dihancurkan, seperti yang dikatakan Ye Xiuluo? Lin Tiancheng dan Liu Gongsheng tercengang pada saat yang sama, lalu mengangguk lagi dan lagi. Tak lama kemudian, Liu Gongsheng berkata lagi, hantu tua berkulit putih, kalau yang dikatakan Ye Xiuluo itu benar, maka... Awalnya, Liu Gongsheng tidak ingin memprovokasi Bai Huansheng, untuk melihat apakah lelaki tua itu akan bekerja sama dengan Ye Xiuluo seperti yang diinginkannya. Namun, yang tidak diduga Liu Gongsheng adalah Bai Huansheng tidak memberi dirinya kesempatan untuk menyelesaikan pidatonya. Dia segera menepuk meja dan mendengus dingin, jika tiga pasukan sekutu dari tiga pasukan kita dihancurkan seperti yang dikatakan Ye Xiuluo, maka aku tidak akan ragu dan bersiap untuk perang skala penuh dengan keluarga Ye. Mendengar kata-kata Bai Huansheng yang bersemangat, hati suci Lin Tiancheng dan Liu Gong dipenuhi dengan gadeng, perang skala penuh, kita baik-baik saja, lelaki tua ini bahkan lebih gila dari kita berdua. Bab 1475. Adapun rencana teman-teman lama ibu kota kekaisaran ini, Charlie Qin, yang jauh di selatan 5 punggungan, tentu saja tidak jelas. Meskipun Kevin Ye jelas, dia tidak berminat untuk memperhatikannya. Bagaimanapun, suasana hati dan kondisi pikiran Kevin Ye hari ini tidak sama.
Baginya, permainan ibu kota kekaisaran hanyalah permainan catur. Sedangkan bagi keluarga kulit putih, keluarga Li hanyalah bidak-bidak di papan catur. Jadi bagi seorang pemain catur, dia tidak peduli apa yang dipikirkan bidak-bidak catur itu. Bagaimanapun, ada beberapa hal yang dapat dihapus dengan lambaian tangan, bukan satu pun. Bagi Zhang Xianzong di Lingnan, periode 3 hari itu tampak begitu singkat dan tidak siap. Ketika matahari terbit, Dongsheng kembali menyinari seluruh villa Lingnan Zangjia, Zhang Xianzong, yang telah duduk sendirian di ruang kerjanya sepanjang malam, hanya bisa melihat sinar matahari di luar dan berseru, sudah waktunya untuk datang. Hari ini, aku khawatir, tidak dapat dihindari. Dan pada saat ini, seseorang di luar ruang kerja menamparkan pintu. Tanpa menunggu Zhang Xianzong menjawab, pintu ruang kerja terbuka seperti ini. Paman kedua Zhang Xianzong, Zhang Dingtian, yang masuk dari luar. Paman kedua, apakah kamu di sini? Zhang Zong sangat lelah dan bahkan mendongak. Zhang Dingtian berjalan ke sisi Zhang Xianzong dalam beberapa langkah kecil. Kemudian dia melihat keluar jendela dengan hati-hati. Dia tidak berbicara di telinga Zhang Xianzong sampai dia pikir tidak ada seorang pun di sekitarnya. Tuan, semuanya sudah siap sesuai dengan rencana Anda. Tepat di kaki gunung, para pengawal naga hitam telah datang ke kaki gunung satu demi satu. Siapa mereka semua di sini? Zhang Xianzong bertanya dengan gugup. Dari 8 keluarga, kecuali tuan dari keluarga Liu di Provinsi Jiangqi, hampir semuanya telah tiba. Zhang Xianzong menganggukkan kepalanya terlebih dahulu, lalu bertanya lagi, di mana keluarga Li? Apakah Li Ziqiong ada di sini? Jelas saat ini, Zhang Xianzong sangat memperhatikan keluarga Li di Huyang. Bagaimanapun, Li Ziqiong dan Tian Yuwei-nya sangat diperlukan di Jiangnan. Zhang Dingtian terdiam sejenak, merendahkan suaranya dan melanjutkan, pemimpin keluarga Li ada di sini, tapi apa? Mendengar kata-kata ini, Zhang Xianzong langsung menjadi gugup. Zhang Dingtian ragu-ragu sejenak dan berkata, tapi pemimpin keluarga Li tidak membawa banyak orang, dan hanya ada 4 atau 5 pengawal bersamanya. Mendengar ini, Zhang Xianzong mulai bingung, Li Ziqiong, rubah tua, jenis sempoa apa yang sedang dia mainkan. Jelas, tanpa bantuan keluarga Li, Zhang Xianzong tiba-tiba merasa tidak percaya diri. Untungnya, meskipun Tian Yuwei tidak banyak datang, Li Ziqiong sudah datang, yang merupakan keberuntungan di antara kemalangan. Sebenarnya, Zhang Xianzong tidak tahu bahwa keluarga Li bahkan lebih kosong daripada keluarganya saat ini. Seluruh penjaga Tianyu telah benar-benar kalah dalam pertempuran pertama dengan Abe Tianhai. Di mana mungkin ada personel tambahan untuk memperkuat Zhang Jia. Setelah hening sejenak, Zhang Xianzong terus bertanya, di mana orang-orang dari ibu kota kekaisaran? Ini. Zhang Dingtian merasa malu dan tidak tahu bagaimana membuka mulutnya. Katakan yang sebenarnya. Zhang Xianzong langsung berkata. Tidak ada seorang pun dari ibu kota kekaisaran yang ditemukan di kaki gunung. Namun, menurut pendapatku, anggota keluarga emas di ibu kota kekaisaran itu mungkin tidak melihat kelinci dan tidak menyebarkan elang. Sekarang mereka seharusnya berhibernasi di sekitar sini, tetapi kita belum menyadarinya. Bagaimanapun, kultivasi mereka tidak seperti yang dapat kita bayangkan. Pada saat ini, Zhang Dingtian masih menghibur Zhang Xianzong. Sekarang Zhang Xianzong hanya bisa menganggukkan kepalanya dan berkata, saya harap begitu. Sambil mengatakan ini, Zhang Xianzong mulai berdiri perlahan, menatap sinar matahari yang cerah di luar jendela dan berkata, sudah terlambat. Sepertinya saya harus keluar sebentar dan bertemu saudara-saudara lama saya. Zhang Dingtian mengangguk dan berkata dengan suara rendah, Tuan, keberhasilan atau kegagalan tergantung pada hari ini. Masa depan Zhang Jia saya tergantung pada hari ini. Paman kedua, saya mengerti. Paman dan keponakan berkata, sambil mendorong pintu keluar, siap untuk menyambut hari terakhir matahari. Di sisi lain, di aula bunga Zhang Jialingnan, Charlie Qin sedang duduk di aula bunga dengan pedang Damaskus. Tampaknya sedikit santai. Dengan kakinya disilangkan, Charlie Qin melirik Howard Zhang di sampingnya dan bercanda, Direktur Zhang, hari ini adalah lapangan kandang Anda. Anda memainkan peran utama. Kita semua adalah peran pendukung. Apakah ada rasa tegang untuk menjadi seorang pejabat pengantin pria? Gugup. Howard Zhang mencibir, dengan nada meremehkan, sekelompok semut pengganggu, mereka tidak layak membuatku gugup. Mendengarkan kata-kata serius Howard Zhang, Charlie Qin merasakan sedikit niat membunuh dalam kata-katanya. Dengan suara keras, suasana hati Charlie Qin bergetar hebat, dan seluruh tubuhnya berkeringat dingin. Tampaknya dia takut dengan niat perang Howard Zhang yang mengerikan. Dengan mulutnya yang melengkung, wajah Charlie Qin tidak memiliki saluran udara yang baik, bocah bau, itu, mulutnya keras, dan dia berkata bahwa dia tidak gugup. Niat membunuh yang kuat ini hampir memecahkan cangkir teh di samping meja, dan dia benar-benar memilikimu. Dibandingkan dengan Howard Zhang, Michael Liu adalah orang yang paling tidak gugup di seluruh biro.
Sambil tersenyum pada Howard Zhang dan Charlie Qin, Liu Ming berkata dengan malas, lihatlah kalender kuning tua, hari ini benar-benar hari yang baik untuk semuanya. Sangat disayangkan bahwa beberapa orang akan merusak pemandangan di hari yang baik ini, jadi bencana berdarah tidak dapat dihindari. Sayang sekali sambil mengatakan itu, Michael Liu mengangkat kakinya dan berkata, baiklah, kalian berdua duduk saja di sini. Aku tidak ingin menemanimu. Kemana kalian akan pergi? Charlie Qin bertanya dengan tergesa-gesa. Kemana lagi aku bisa pergi? Tentu saja, aku akan berkeliling taman dan melihat apakah aku bisa bertemu dengan semacam hubungan seksual. Kalau tidak, jika aku duduk di sini dengan kalian berdua, aku akan menjadi sepotong kayu cepat atau lambat. Dengan itu, Michael Liu dengan santai melengkungkan tangannya dan berkata, maaf. Dengan itu, tubuhnya segera berubah menjadi pelangi dan menghilang. Charlie Qin menatap sosok punggungnya yang tiba-tiba menghilang, dan kemudian berkata sambil tersenyum, Lao Liu adalah pria yang luar biasa. Temperamennya yang bebas dan santai sangat mirip dengan anak laki-laki Kevin Ye. Jelas, saat ini, Michael Liu tampaknya menjadi orang luar. Dia tidak setengah gugup, dan sikapnya lebih seperti pemain. Tetapi pada saat ini, sesosok tiba-tiba terbang di luar aula bunga. Dia bukan orang lain, tetapi elang yang dikirim oleh Charlie Qin untuk menanyakan berita itu. Elang, kembalilah. Apa yang terjadi di luar? Dengan senyum tipis, elang itu berkata, Bos, Anda harus benar-benar keluar dan melihat-lihat. Di kaki gunung, dapat dikatakan bahwa bendera berkibar, dan ada begitu banyak orang dan gunung. Itu hanya sampah. Apa gunanya? Charlie Qin menyesap cangkir teh. Pemborosan. Tidak semuanya. Elang itu berkata dengan sedikit jenaka. Namun, kata-kata elang itu membuat alis Charlie Qin mengencang, dan berkata, bagaimana, semua anggota keluarga Kaisar juga ikut. Charlie Qin berbicara tentang keluarga Bai, keluarga Lin, dan keluarga Liu. Charlie Qin takut mereka akan ikut bersenang-senang. Jadi setelah mendengarkan kata-kata elang dewa, hati nurani Charlie Qin kembali tegang.